Cora Teresia. Saya berasal dari Sekolah SMK Negeri 1 Batam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang HMI, yang dimana pembahasan kita akan menyangkut tentang yang pertama, pembuatan objek satu saklar dan lampu di HMI, transfer dan pengoperasian HMI. Yang kedua, cara pengaturan alamat IP di laptop dengan WiFi dan Ethernet. Nah, seperti kita ketahui bahwasanya HMI kepanjangan dari Human Machine Interface. Nah, selain itu, kita juga dapat belajar mengatur alamat IP di laptop baik untuk WiFi maupun Ethernet supaya perangkat bisa terhubung ke jaringan dengan benar. Semua ini penting untuk mendukung kemampuan di bidang otomasi dan jaringan. Kegiatan pembelajaran ini memberikan kami pemahaman lebih dalam tentang dua hal penting dalam dunia otomasi. Nah, yang pertama itu mengontrol perangkat dengan HMI. Kami lebih dapat paham proses pembuatan antarmuka, transfer data, hingga pengoperasian perangkat HMI. Yang kedua, mengatur koneksi jaringan. Kami juga mengerti cara mengatur alamat IP secara manual di laptop yang berguna untuk menghubungkan perangkat ke jaringan industri atau jaringan biasa. Itu juga masih awal-awal. Nah, kemampuan ini sangat mendukung kebutuhan di dunia kerja, terutama di bidang teknik otomasi dan jaringan. Kegiatan ini bertujuan untuk memahami dasar penggunaan HMI, mulai dari membuat objek sederhana, mentransfer data, hingga mengoperasikan perangkat. Hal ini penting karena HMI sering digunakan untuk mengontrol dan memonitor mesin dalam dunia industri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam soal yang pertama. Nah, pertama-tama kita buka perangkat lunak khusus HMI di laptop. Biasanya software seperti WinCC atau sejenisnya. Kita mulai membuat desain dengan menambahkan objek saklar seperti tombol on atau off dan lampu sebagai indikator. Setiap objek diberi fungsi tertentu. Misalnya, saat tombol saklar ditekan, lampu layar akan menyala atau mati. Setelah desain selesai, kita simpan program tersebut. Setelah desain di laptop selesai, langsung berikutnya adalah mentransfer ke perangkat HMI. Transfer dilakukan menggunakan kabel data atau biasanya kabel USB atau Ethernet. Sebelum transfer, pastikan perangkat HMI dan laptop terhubung dengan benar. Setting komunikasi seperti alamat IP atau port sudah sesuai. Nah, setelah transfer selesai, desain yang kita buat akan muncul di layar HMI. Setelah transfer berhasil, kita uji coba. Misalnya, ketika saklar di layar HMI dioperasikan atau disebut sebagai kita tekan, indikator lampu di layar juga berubah sesuai fungsi yang sudah diatur sebelumnya, seperti menyala atau mati. Nah, untuk yang kedua, kita akan membahas cara pengaturan alamat IP di laptop dengan WiFi dan Ethernet. Nah, yang pertama, pastikan laptop sudah terhubung ke jaringan WiFi. Kemudian, klik kanan pada icon WiFi di pojok kanan bawah layar, lalu pilih Open Network and Internet Setting. Nah, selanjutnya masuk ke menu Properties dari jaringan WiFi yang terhubung. Cari opsi Internet Protocol versi 4 atau TCP atau IPv4 dan klik Properties. Ubah pengaturan dari Obtain an IP address automatically menjadi as the following IP address. Masukkan alamat IP subnet mask and default gateway. Contoh, IP address itu kodenya 192.168.1.100. Subnet masknya itu manual langsung seperti 255.255.255.0. Nah, default gateway itu 192.168.1.1. Nah, di situ IP address angka yang terakhirnya itu tidak boleh sama seperti di default gateway, karena jika sama itu terjadi dalam programnya ada tulisan error. Nah, setelah selesai, klik OK dan tutup semua pengaturan.
Sambungkan kabel LAN dari router atau switch ke port Ethernet di laptop. Klik kanan pada ikon jaringan di pojok kanan bawah, lalu pilih Open Network and Internet Setting. Pilih opsi jaringan kabel atau Ethernet yang muncul, lalu masuk ke Properties. Nah, kesimpulannya, dua kegiatan ini saling melengkapi. Kita belajar dasar penggunaan HMI untuk kontrol perangkat serta cara mengatur jaringan supaya laptop bisa terhubung ke perangkat lain. Pemahaman ini sangat berguna dalam dunia industri modern yang serba otomatis dan berbasis jaringan. Sekian video dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. And see you!